semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatul Fajriani dengan NIM 2310111155. Saya dari program studi manajemen bisnis syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenal lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti Basnas dan LAS. Nah, sebagai pendahuluan, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Tujuan zakat ini bukan hanya sekedar membersihkan harta saja, tetapi juga untuk membantu meratakan ekonomi dan kesejahteraan umat. Nah, di Indonesia, potensi zakat ini sangat besar loh teman-teman, bahkan bisa melebihi 300 triliun per tahunnya. Namun, pada realitanya, yang terkumpul ini masih sebagian kecil saja. Nah, artinya, masih banyak peluang untuk menebar manfaat lewat zakat. Perintah zakat secara tegas juga telah disebutkan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Selain dari dalil agama, zakat juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, tujuannya ialah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan manfaat zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, mengapa sih perlu adanya lembaga pengelola zakat? Nah, jadi zakat ini perlu dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional supaya penyalurannya ini tepat sasaran dan transparan. Nah, tanpa lembaga, penyaluran zakat bisa tumpang tindih dan tidak merata. Maka dari itu, lembaga seperti Basnas dan LAS hadir untuk memastikan zakat dikelola dengan sistem yang baik dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Oke, langsung saja masuk ke poin pembahasan intinya, yaitu mengenal lembaga Basnas dan LAS. Yang pertama, apa itu Basnas? Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional ialah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, tujuannya itu ialah mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah secara nasional. Basnas ini memiliki struktur dari pusat sampai tingkat kabupaten maupun kota. Nah, untuk program dari Basnas sendiri terdiri dari beasiswa pendidikan, zakat produktif untuk UMKM, dan juga rumah sehat Basnas. Sedangkan LAS atau Lembaga Amil Zakat ini didirikan oleh masyarakat atau organisasi tetapi harus mendapat izin dari Basnas. Nah, LAS ini bukan lembaga pemerintah, namun memiliki peran besar dalam penyaluran zakat di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan. Nah, contoh dari LAS sendiri yaitu ada dompet duafa, rumah zakat, lazismu, maupun lazisnu. Nah, LAS ini sekarang juga lebih fleksibel karena sekarang sudah menggunakan teknologi digital, sehingga zakat bisa dibayar secara langsung lewat aplikasi. Nah, tadi kita telah mengenal apa itu Basnas dan apa itu LAS. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih perbedaan antara keduanya. Nah, secara sederhana, perbedaan keduanya ini terletak pada status dan fungsinya. Basnas adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pengelolaan zakat secara nasional. Nah, sedangkan LAS sendiri, lembaga yang dibangun oleh masyarakat, ini menjadi pelaksana langsung program-program zakat di lapangan. Nah, keduanya tetap berkoordinasi bukan menjadi pesaing, melainkan mitra dalam menyalurkan kebaikan. Selanjutnya, apa sih peran kedua lembaga ini? Nah, Basnas dan LAS ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyalurkan zakat kepada 8 golongan mustahik, lalu membantu pemberdayaan ekonomi umat, serta menumbuhkan literasi zakat di masyarakat. Nah, dengan sistem yang akuntabel, keduanya memastikan zakat akan benar-benar memberi manfaat untuk banyak orang. Sebagai kesimpulannya, zakat ialah rukun Islam yang memiliki peran besar dalam membangun kesejahteraan umat. Nah, Basnas dan LAS ini hadir untuk memastikan zakat dikelola secara amanah, profesional maupun tepat sasaran. Menunaikan zakat melalui lembaga resmi berarti kita telah ikut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan umat. Yuk tunaikan zakat lewat Basnas maupun LAS terdekat, karena zakat ini bukan hanya soal kewajiban, tapi juga jalan menuju keberkahan dan keadilan sosial. Demikian penjelasan saya mengenai lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti Basnas dan LAS. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua bahwa zakat ini bukan hanya kewajiban individu saja, melainkan juga bagian dari sistem sosial yang membantu menciptakan kesejahteraan umat. Nah, Basnas dan LAS ini hadir sebagai lembaga amanah yang memastikan zakat tersalurkan sehingga berdampak luas juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, mari sama-sama kita menunaikan zakat melalui
melalui lembaga resmi, karena dari zakat yang kita keluarkan ada senyum dan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.